Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Yuli dari Dapur Farafak. Kali ini saya membuat bolu marmer pandan kukus. Yuk kita mulai. Ini bahan-bahannya. Yang belum jelas nanti bisa nonton di deskripsi ya. Bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu. Ini saya pakai protein sedang. Sebelumnya saya kasih juga tepung maizena 2 sendok makan. Nanti totalnya antara tepung dan maizena 200 gram. Untuk gula pasirnya 200 gram. Kemudian santannya, ini saya pakai santan instan. Kemudian saya campur dengan air sehingga total santan 80 ml. Ada pasta pandan, kemudian pasta coklat black forest. Untuk SP-nya 1 sendok teh, coklat bubuk secukupnya, dan ini baking powder 1 sendok teh. Ini bakingnya saya campur di tepung, kemudian saya ayak ya. Lalu untuk margarinnya saya pakai 3 sendok makan. Kemudian saya tambahkan minyak gorengnya 50 ml, sehingga total semuanya 150 ml. Telurnya cukup 3 butir saja ya bun. Ini 3 butir telur, 200 gram gula, dan 1 sendok teh SP. Mau saya mixer dulu ya. Bismillah, saya mixer dulu ya. Kita mulai memixernya dari kecepatan rendah, kemudian naik kecepatan sedang, dan lanjut ke kecepatan tinggi. Hal ini sering saya lakukan agar mixer saya tahan lama dan tidak mudah rusak. Di mixer terus hingga berubah warna. Warnanya nanti akan berubah putih seperti yang ada di video, putih. Setelah putih ini pun belum selesai. Kita mixer sampai putih, kaku, dan berjejak seperti yang saya tunjukkan. Saat digoyang mixnya, nanti bentuknya tidak akan berubah ke bentuk semula. Itu pertanda adonan ini sudah siap. Kurangi kecepatan mixnya sampai kecepatan yang 0. Naikkan perlahan-lahan agar tidak banyak adonan yang menempel di baling-balingnya ya, seperti yang ada di video. Ini adonannya sudah selesai. Saya masukkan tepung terigunya yang sudah saya beri baking powder. Saya masukkan setengah dari tepung terigu dulu. Jangan dimasukkan sekaligus ya, agar adonannya menjadi bagus dan tidak bergerindil. Saya masukkan bergantian bersama santan cairnya. Santannya nanti juga saya masukkan setengah. Hal ini saya lakukan berulang sampai santan dan tepung tersebut habis ya. Mengaduknya jangan terlalu cepat agar konsistensi dari adonan tersebut tetap terjaga ya bun. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ini saya ambil dulu kira-kira 2 sendok teh munjung dari adonan. Saya ambil 2 sendok munjung ini ya. Ini untuk motifnya. Kemudian baru saya masukkan mentega cairnya. Ini mentega cairnya sudah saya campur dengan minyak goreng. Nah, cara menuangkannya seperti di video ya bun. Hal ini agar mentega cairnya tidak mengendap di bawah. Saya juga memasukkan mentega cair dan campuran minyak goreng ini bertahap juga. Nah, untuk cara mengaduknya dengan teknik balik seperti itu ya, agar cairan dari mentega dan minyak goreng ini tidak mengendap di bawah. Setelah sedikit rata, masukkan lagi sampai mentega cairnya habis. Setelah merata seperti ini, baru saya ambil lagi adonan untuk bagian tengahnya, atau adonan coklat untuk bagian tengah. Kira-kira saya ambil waktu itu 8 sendok makan. Nah, ini adonan untuk bagian tengahnya ya. Kemudian saya ambil
coklat bubuknya. Jangan diambil terlalu banyak. Saya cukup pakai setengah sendok makan saja. Karena nanti adonan ini juga saya beri pasta Black Forest-nya. Nah, aduk dulu merata. Setelah rata seperti ini, baru saya tuang pasta Black Forest-nya. Kira-kira setengah sendok teh ya. Ini saya pakai pasta Black Forest-nya merek Tofico. Tapi bunda boleh pakai merek apa aja. Yang penting pasta Black Forest ya. Kenapa saya pakai pasta Black Forest? Agar warna coklatnya lebih pekat. Nah, setelah diberi pasta, warnanya jadi pekat seperti itu, bun. Lalu saya juga mau memberi pasta Black Forest-nya untuk adonan batik di bagian atas. Nah, ini tidak perlu dikasih coklat bubuk, cukup pasta Black Forest saja. Nah, kira-kira setengah sendok teh juga ya. Aduk merata. Setelah rata, nanti kita sisihkan dulu. Nah, setelah rata seperti ini ya. Kemudian saya sisihkan. Nah, udah jadi. Sekarang mau bikin yang warna hijaunya. Ini adonan sisanya. Saya beri kira-kira 1 sendok teh pasta pandan. Juga saya tambahkan pewarna hijau muda agar nanti tampilannya warnanya lebih cantik. Warnanya jadi hijau pupus atau hijau daun yang muda gitu ya, bun. Aduk-aduk. Aduk merata. Setelah rata, sisihkan kembali adonan hijaunya. Harus benar-benar rata ya. Jangan nyaring-nyaring, Pi. Ini setelah adonan hijaunya merata, saya sisihkan. Siapkan loyangnya. Saya pakai loyang puding. Saya oles dengan minyak goreng sampai glowing. Lalu masukkan adonan hijaunya. Ini saya masukkan setengah dari adonan hijau untuk bagian dasar. Saya masukkan dulu ya, setengah dari adonan. Setelah dimasukkan begini, jangan lupa dihentak sesaat agar gelembung-gelembung bagian adonan tidak nampak. Kemudian masukkan ini untuk adonan tengahnya, yaitu adonan kue yang sudah saya campur dengan pasta pandan dan coklat bubuk. Letakkan kalau bisa pas di tengah-tengah ya, bun, agar nanti saat dipotong kelihatan cantik. Setelah masuk semua, baru saya masukkan sisa adonan yang hijau. Masukkan lagi semuanya. Setelah saya masukkan, barulah saya kasih motif ya. Ini adonan untuk motifnya. Nah, saya tuang mengelilingi cetakan ini. Ini saya pakai motif yang sederhana. Setelah tertuang semuanya seperti ini, nanti baru kita bikin batiknya ya. Biasanya saya untuk batiknya saya pakai bantuan sumpit. Nah, seperti ini. Tapi kalau ada lidi atau tusuk gigi boleh juga. Diputar-putar seperti itu ya, supaya terlihat lebih cantik. Ini saya putar bagian dalam, kemudian bagian luar. Putar-putar lagi. Nah, kelihatan kan motif batiknya? Jadi tampilannya lebih menarik. Semoga ini juga bisa jadi ladang usaha bunda untuk membuat kue. Setelah itu, barulah saya kukus.
Kira-kira mengukusnya 30 menit. Kita kukus sampai matang ya. Setelah matang, keluarkan kuenya dari kukusan, biarkan sedikit hangat. Ini kuenya, cantik bukan? Lalu saya balik dan mau saya potong. Saya sudah gak sabar bun, seharusnya nunggu dingin dulu ya. Pokoknya bunda harus coba. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Ini saya mau mencoba kuenya. Rasanya udah gak sabar bunda. Dipotong dulu. Kalau tunggu dingin nanti kan lama. Jadi gak apa-apa deh. Khusus buat bunda-bunda cantik. Ini kuenya. Bismillah. Nah, itu penampakannya. Coklatnya di tengah kan bun? Ini kuenya lembut banget bun, serta rasanya gak kalah enak dengan yang dipanggang. Bismillah, mau saya coba dulu. Rasanya mantul. Pokoknya bunda harus coba ya. Sampai jumpa lagi ya bunda-bunda cantik di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.